Kebudayaan merupakan cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh bersama, serta diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, kebudayaan merupakan bentuk dari kejayaan dari masyarakat yang mampu mengatasi kesulitan-kesulitan, serta menjadi awal dari munculnya tata tertib di masyarakat. Kebudayaan terbagi atas kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional, di mana kebudayaan daerah merupakan suatu kebiasaan dalam wilayah atau daerah tertentu yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi terdahulu pada generasi berikutnya dalam ruang lingkup daerah. Kebudayaan dapat berupa cara perilaku, pola pikir, hingga cara bertindak dari anggota kelompok masyarakat. Kebudayaan daerah dapat dibatasi oleh wilayah administratif daerah tersebut atau demografinya. Wilayah demografis inilah yang menjadi batasan budaya lokal. Namun, seiring dengan perkembangan batasan wilayah kebudayaan, daerah ini menjadi tidak terbatas akibat dari persebaran penduduk yang tidak merata, seperti migrasi. Contohnya yang ada di Pulau Sumatera, Kota Medan, yang merupakan kota terbesar nomor 3 di Indonesia, sekaligus ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Medan ditinggali lebih dari 2 juta penduduk yang mendominasi suku Batak. Walaupun banyak terdapat suku lainnya dan suku pendatang, ada banyak kebudayaan di Medan yang berbeda dari daerah lainnya, seperti tariannya dan rumah adatnya. Contohnya tari tortor, yang merupakan jenis seremonial dipadukan dengan musik gondang. Tortor dianggap wadah atau sarana komunikasi batiniah kepada roh-roh leluhur, ataupun kepada tamu undangan yang hadir ke acara. Atau juga ada tarian marsial Lapari, yang merupakan tarian yang menggambarkan kegiatan gadis-gadis di Medan yang senantiasa saling membahu dalam menggarap sawahnya. Ada banyak loh kebudayaan Medan yang unik, yang membedakan dari daerah lainnya, seperti kerajinan ulos, rumah adat bolon, dan bahasa daerahnya yang identik akan tegas dan kasar. Setiap daerah yang ada di Medan juga memiliki tradisi atau budayanya tersendiri. Contohnya kota Tanjung Balai, yang merupakan salah satu kota yang ada di Medan. Kota ini tepat berada di tepi Sungai Asahan. Oleh karena itu, mayoritas suku di kota Tanjung Balai adalah suku Melayu. Kota Tanjung Balai menjadi kota pelabuhan dan pintu masuk yang penting ke daerah Asahan. Artinya, kota ini merupakan lalu lintas perdagangan Hindia Belanda di zaman dahulu. Dalam pelaksanaan istiadat atau upacara pada umumnya, memiliki nilai yang sakral atau suci oleh masyarakat pendukung kebudayaan tersebut. Setiap daerah memiliki bentuk maupun cara melestarikan serta maksud dan tujuan yang berbeda-beda antara kelompok masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Contohnya adalah Songgot, yang berasal dari sebuah adat suku Batak yang diadopsi menjadi adat Melayu. Dari segi bahasa, Songgot berasal dari bahasa Batak yang memiliki arti kaget atau terkejut. Tapi dalam budaya Indonesia, suku Melayu Songgot merupakan tradisi untuk menolak bala dan penyakit bagi keluarga, saudara, maupun yang terkena musibah. Menyonggot adalah adat istiadat untuk mengembalikan kekuatan jiwa atau semangat seseorang yang sedang mengalami musibah seperti kecelakaan, sakit, atau lain sebagainya. Selain itu, Songgot juga dilakukan sebelum hari pernikahan atau sebagai bentuk rasa syukur atas kesuksesan seseorang. Biasanya, Songgot memiliki ciri khas dengan membawa barang seperti balai, kain sarung, dan makanan lainnya seperti kue kering ataupun nasi pulut. Nama lain dari Songgot juga biasa disebut upah-upah, di mana upah-upah juga terdapat di berbagai daerah lainnya yang ada di kota Medan. Ada banyak tradisi kebudayaan yang masih dilaksanakan sampai sekarang sebagai bentuk kebiasaan dari warga setempat. Seperti makan sirih, memogang, bubur podas yang ada hanya di bulan Ramadan. Masih di Pulau Sumatera, ada tarian Japin dari Riau. Japin didominasi oleh kecepatan langkah kaki dan iringan musik khas Arab, marawis atau marwas, dan gambus. Japin berasal dari bahasa Arab yakni Javan, yang berarti penari, dan al-Japin yang artinya gerak kaki. Pada dasarnya, Japin hampir dijumpai di seluruh pesisir Nusantara. Yang membedakannya adalah julukan yang berbeda-beda. Di pesisir timur seperti Sumatera Utara, Riau, dan kepulauan sekitarnya disebut Japin. Tapi,
Di Jambi, Sumatera Selatan, dan Bengkulu disebut dana. Ketika Japin masuk ke dalam kawasan kerajaan, tarian ini cepat berkembang dan berakulturasi dengan budaya Melayu. Hal unik dari tarian Japin adalah syair Islam yang memiliki berbagai pesan moral turut mengiringi tari Japin. Biasanya, tarian ini ditarikan dalam acara pernikahan, hitanan, syukuran, pesta dansa, peringatan hari besar Islam, dan perhelatan lainnya. Kita pindah ke daerah Jawa, khususnya Pekalongan, Solo, dan Cirebon, identik dengan kerajinan batiknya. Ada 3 jenis batik yang kita kenal saat ini, yaitu batik tulis, yang dibuat dengan memberikan malam menggunakan canting, batik cap, dengan mengecap di atas kertas, dan batik print, yaitu dengan seiring berkembangnya teknologi, motif batik sekarang bisa didapatkan dengan metode printing. Yang paling penting dari hal batik adalah batik sendiri tidaklah hanya dilukis begitu saja, tapi setiap motif kain batik memiliki filosofi dan artinya masing-masing. Contohnya batik Mega Mendung dari Cirebon. Mega berarti awan, mendung berarti cuacanya yang sejuk. Makna dari batik ini adalah bahwa manusia harus selalu bersikap bijaksana dalam kondisi apapun. Ada juga batik Parangkusumo dari Yogyakarta dan Solo. Batik ini memiliki motif seperti huruf S yang melambangkan jalinan yang terputus dan selalu tersambung dan berkesinambungan. Berarti, kita harus mengupayakan perbaikan diri, memperjuangkan kesejahteraan, dan membentuk pertalian yang erat di dalam sebuah keluarga. Di bagian Indonesia Tengah pula, contohnya Pulau Bali, memiliki tradisi atau budaya yang sangat berbeda dari seluruh penjuru Indonesia dan sangat jarang ditemui. Contohnya upacara ngaben, merupakan bagian dari ajaran agama Hindu. Tradisi ini bertujuan untuk mensucikan arwah orang meninggal. Bentuknya berupa karan jenazah diletakkan dalam sebuah wadah. Setelah menjadi abu, pihak keluarga akan melarungkan ke laut atau sungai sebagai tanda melepaskan jiwa agar bersatu dengan Sang Pencipta. Ada juga tradisi budaya Gebuk Endes Raya, di mana tradisi ini diadakan pada musim kemarau di desa Seraya. Masyarakat setempat percaya bahwa tradisi tersebut mampu menghentikan kekeringan di kampung mereka. Selain itu ada mempasah, tradisi di mana jenazah tidak dikuburkan, tapi dibiarkan terbaring di atas tanah, dan banyak tradisi budaya unik lainnya yang ada di Bali. Pada dasarnya, budaya memiliki makna tersendiri yang sudah ada sejak zaman nenek moyang. Jadi, apa itu kebudayaan nasional? Kebudayaan nasional merupakan suatu kebudayaan yang dianggap dapat mewakili serta memberikan suatu ciri khas bagi suatu bangsa. Kebudayaan nasional merupakan kebudayaan dari akumulasi atau kumpulan dari budaya yang hadir dari daerah-daerah. Terdapat persebaran besar yang terjadi antar kebudayaan di satu daerah dan daerah lainnya. Namun, keragaman budaya tersebutlah yang menjadikan suatu bangsa memiliki jati dirinya. Contohnya seperti bahasa Indonesia, rumah adat, tradisi gotong royong, dan tradisi lainnya, kerajinan batik, dan kumpulan budaya dari setiap penjuru Indonesia. Ada juga budaya Indonesia yang merupakan wujud dari akulturasi budaya asing. Akulturasi budaya adalah terjadinya suatu perubahan pola kebudayaan asli, tetapi tidak menyebabkan hilang unsur kedua kebudayaan tersebut. Biasanya, karena ada interaksi dari 2 bahkan lebih budaya di dalamnya. Contoh yang kita miliki adalah wayang. Wayang juga merupakan contoh akulturasi kebudayaan Jawa dengan India. Termasuk dalam kebudayaan Jawa adalah tokoh wayang, yakni Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Sementara kebudayaan India adalah ceritanya diambil dari kitab Ramayana dan Mahabharata.